namanya kelas tidak vakum ya. Jadi saya persilakan untuk kelompok yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah 023, 025, 028, benar ya? Benar, Pak. Oke, silakan. Izin share screen, Pak. Silakan, silakan. Kelasnya saya berikan kepada Anda, sudah silakan. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami selaku kelompok 1 dengan anggota kelompok, saya sendiri atas nama Igede Swartana, NIM akhir 023. Kemudian ada Inengah Nesa Prawangsa dengan NIM akhir 025. Selanjutnya ada Imade Yuda Negara dengan NIM akhir 028. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai air, tanah, dan rembesan. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kami bahas nanti, yang pertama ada aliran air dalam tanah, kemudian yang kedua ada gradien hidrolik, dan yang ketiga ada hukum Darcy. Untuk mempersingkat waktu, materi akan saya awali dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu aliran air dalam tanah. Bisa di next. Tanah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi yang lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam, yang pertama, untuk memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah. Yang kedua, untuk menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah. Dan yang ketiga, ada menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Bisa di next. Salah satu sumber utama air ini adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah lewat ruang pori-pori di antara butiran tanahnya. Air merupakan faktor yang sangat penting dalam masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan tanah seperti penurunan, stabilitas pondasi, dan stabilitas lereng. Terdapat 3 zona penting di lapisan tanah yang terdekat dengan permukaan bumi, yaitu yang pertama ada zona jenuh air. Pada zona ini, tanah dianggap dalam kedudukan jenuh sempurna. Batas atas dari zona penuh adalah permukaan air tanah, atau yang disebut water table, atau permukaan phreatis. Pada permukaan air tanah, tekanan hidrostatis adalah 0. Kemudian yang kedua ada zona kapiler, terletak di atas zona jenuh. Ketebalan zona ini tergantung dari jenis tanahnya. Akibat tekanan kapiler, air terhisap ke atas mengisi ruangan di antara butiran tanah. Pada keadaan ini, air mengalami tekanan negatif. Yang ketiga, ada zona tak jenuh. Berkedudukan paling atas adalah zona di dekat permukaan tanah, di mana air dipengaruhi oleh penguapan dan akar tumbuh-tumbuhan. Bisa di next. Nah, terlihat pada gambar di samping bahwa air dari titik A menuju ke titik B.
air tersebut tidak mengalir mengikuti garis lurus dengan kecepatan konstan. Akan tetapi, air tersebut mengalir mengikuti celah-celah yang ada pada tanah. Tetapi pada persoalan geoteknik, aliran air tersebut dapat diasumsikan mengalir dari A ke B mengikuti garis lurus dan dengan kecepatan tertentu. Bisa di next. Nah, untuk pokok bahasan kedua, gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan P per gamma W ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z, di mana P per gamma W ini merupakan tinggi tekanan, kemudian V kuadrat per 2G ini merupakan tinggi kecepatan, dan Z ini merupakan tinggi elevasi. Dengan keterangan, H ini merupakan tinggi energi total, P merupakan tekanan, P merupakan kecepatan, G merupakan percepatan gravitasi, gamma W sama dengan berat volume air, serta Z merupakan tinggi elevasi. Bisa di next. Apabila persamaan Bernoulli di atas dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah, bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan remesan air di dalam tanah adalah sangat kecil. Maka dari itu, tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. H sama dengan P per gamma W ditambah dengan Z. Nah, terlihat pada gambar di samping, gambar tabung piezometer, gambar tersebut menunjukkan tekanan, elevasi, dan tinggi total energi untuk aliran air di dalam tanah. Tabung piezometer dipasang pada titik A dan B. Ketinggian air di dalam tabung piezometer A dan B disebut sebagai muka piezometer. Tinggi elevasi dari suatu titik yang merupakan jarak vertikal yang diukur dari suatu bidang datum yang diambil sembarang ke titik yang bersangkutan. Kehilangan energi antara dua titik, titik A dan titik B, dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Delta H sama dengan HA dikurang HB, sama dengan buka kurung PA per gamma W ditambah ZA tutup kurung dikurang buka kurung PB per gamma W ditambah ZB tutup kurung. Kehilangan energi atau delta H tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi seperti berikut. I sama dengan delta H per L, di mana I ini merupakan gradien hidrolik dan L merupakan jarak antara titik A dan B, di mana panjang aliran air terjadi kehilangan tekanan. Baik, bisa di next. Nah, untuk pokok bahasan hukum Darcy akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Suartana atas waktunya. Di sini saya dengan Nesa Prawangsa, Nimatkan 025, akan melanjutkan presentasi mengenai materi hukum Darcy. Hukum Darcy. Darcy
pada tahun 1956 memperkenalkan hubungan antara kecepatan aliran dalam tanah atau V dan gradien hidrolik. Itu dapat dirumuskan sebagai berikut. V atau kecepatan aliran air di dalam tanah dengan satuan cm per detik itu sama dengan K dikali I, di mana K itu merupakan koefisien permeabilitas dengan satuan cm per detik dikali I itu merupakan gradien hidrolik. Untuk selanjutnya itu kita akan menghitung mengenai debit rembesan atau Q dengan rumus dapat ditulis yaitu I sama dengan K dikali I dikali A, di mana keterangan itu merupakan debit rembesan, K merupakan koefisien permeabilitas, I itu merupakan gradien hidrolik, dan A itu merupakan luas penampang tanah. Koefisien permeabilitas atau koefisien rembesan atau K mempunyai satuan yang sama dengan satuan kecepatan yaitu cm per detik atau mm per detik, dan menunjukkan ukuran tanah terhadap aliran air. Jika pengaruh sifat air dimasukkan, maka kita akan memperoleh rumus yaitu K atau koefisien rembesan atau koefisien permeabilitas sama dengan K besar atau koefisien absolut, itu tergantung dari sifat butirnya, dikali rho V atau kerapatan air dikali Q atau percepatan gravitasi dengan satuan cm per detik kuadrat per mu. Mu itu merupakan koefisien kekentalan air. Nah, karena air hanya dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatan nyata rembesan lewat tanah atau Vs adalah sebagai berikut. Vs sama dengan V per N atau Vs K kali I per N, dengan N merupakan porositas tanah. Beberapa nilai koefisien permeabilitas K atau K dari berbagai jenis tanah diperlihatkan pada tabel berikut. Teman-teman bisa melihat tabel yang kami sajikan. Itu ada jenis tanah dan nilai K-nya atau nilai koefisien permeabilitasnya. Untuk jenis tanah butiran kasar, nilai koefisien permeabilitasnya itu dari 10 sampai 10 pangkat 3. Untuk jenis tanah kerikil halus, butiran kasar bercampur pasir butiran sedang, itu nilai koefisien permeabilitasnya itu dari 10 pangkat minus 2 sampai 10. Untuk jenis tanah pasir halus, lano longgar, itu untuk nilai koefisien permeabilitasnya dari 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus 2. Untuk jenis tanah lano padat dan lano berlempung, itu nilai koefisien permeabilitasnya dari 10 minus 5 sampai 10 minus 4. Untuk jenis tanah lempung berlanau dan lempung, itu nilai koefisien permeabilitasnya yaitu dari 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 5. Nah, saya lanjutkan mengenai pengujian permeabilitas di laboratorium. Nah, dalam pengujian permeabilitas di laboratorium itu ada dua jenis pengujian untuk menentukan koefisiennya. Yaitu yang pertama pengujian standar secara langsung, dan yang kedua itu pengujian secara tidak langsung. Nah, yang pertama itu adalah pengujian standar secara langsung, itu dapat dibagi menjadi dua, di mana yang pertama itu adalah uji tinggi konstan atau constant head, dan yang kedua atau yang ke B itu merupakan uji tinggi jatuh atau falling head.
Nah, untuk juga pengujian secara tidak langsungnya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari pengujian konsolidasi, dan yang ke B itu dari pengujian kapiler horizontal. Langsung saja saya lanjutkan pada uji permeabilitas dengan tinggi konstan atau konstan head, yang dimana pengujian konstan head ini cocok untuk jenis tanah granular atau berbutir. Nah, untuk prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder yang terlihat pada gambar di samping, yang keterangannya contoh tanah. Terus yang ketiga itu pemberian air dari pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga perbedaan tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar atau H selalu konstan selama percobaan. Artinya air yang masuk dan keluar itu tidak boleh tingginya berbeda, harus konstan. Selanjutnya, pada kedudukan ini, tinggi energi hilang adalah H. Setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah menjadi konstan, banyak air yang keluar dan ditampung di dalam gelas ukur, dan waktu pengumpulan air dicatat atau T-nya. Volume air yang terkumpul adalah itu dapat dihitung dengan rumus Q besar sama dengan Q kecil kali T. Sama dengan Q kecil bisa diuraikan menjadi K dikali I dikali A dikali T. Itu untuk mencari volume air yang terkumpul di dalam gelas ukur. Dengan A adalah luas penampang benda uji dan L merupakan panjangnya, karena I sama dengan H per L, maka Q sama dengan K kurung buka H per L, itu merupakan tadinya nilai I kurung tutup dikali A, luas penampangnya dikali T waktunya. Sehingga jika untuk mencari nilai K-nya tinggal dipindah ruaskan saja. Jadi K sama dengan Q besar dikali L per H dikali A besar dikali T. Bau. Tinggi butir halus. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder, sama seperti cara yang pertama. Lalu pipa pengukur didirikan di atas benda uji, kemudian air dituangkan ke dalamnya, dalam pipa tersebut, dan air dibiarkan mengalir melewati benda uji. Perbedaan tinggi air pada awal pengujian atau T1 sama dengan 0 adalah H1. Kemudian, air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu T2 dengan perbedaan tinggi muka air adalah H2. Debit air yang mengalir melalui benda uji pada waktu T sebagai berikut. Q sama dengan K dikali I dikali A sama dengan K kali H per L dikali A sama dengan A kecil dikali DH per DT. Itu untuk penurunan rumusnya. Sehingga jika kita ingin mencari nilai DT-nya, maka dapat dicari melalui A kecil atau luas penampang pipa yang diukur dikali L, panjang contoh tanah, per A besar, luas penampang contoh tanah, dikali K kecil atau koefisien rembesan, dikali kurung buka DH per H, kurung tutup.
Lanjut, untuk nantinya mencari nilai T, terlebih dahulu kita integralkan rumus yang di atas. Rumus untuk mencari dt-nya kita integralkan dari integral batas atas t batas bawah 0 dt sama dengan a kecil dikali L per A dikali K integral batas atas H2 batas bawah H1 kurung buka DH per H kurung tutup. Sehingga dari pengintegralan rumus tersebut menghasilkan rumus untuk mencari T, yaitu A atau luas penampang pipa pengukur dikali panjang contoh tanah per A besar luas penampang contoh tanah dikali koefisien rembesan. Dan H1 atau beda tinggi inlet dan outlet mula-mula atau beda tinggi air yang dimasukkan dan dengan air yang keluar per H2 beda tinggi inlet dan outlet air. Sehingga untuk mencari nilai K-nya nanti atau koefisien rembesannya kita tinggal pindahkan ruas saja untuk pindah ruas nilai K dan T. Sehingga nantinya A kali L atau luas penampang pipa pengukur dikali L panjang contoh tanah per A besar luas penampang contoh tanah kali T. Itu waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air. Nah, tadi pada rumus pencari T itu terdapat ln atau Ln, yaitu logaritma natural, artinya logaritma itu berbasis E. Sehingga jika kita mencari nilai K, logaritma itu berubah menjadi logaritma berbasis 10, sehingga munculkan nilai 2,303. Sehingga untuk rumus mencari nilai K-nya itu adalah A dikali L per A besar dikali T 2,303 log H1 per H2. Baik, sekian presentasi mengenai materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk teman saya yang bertugas, dipersilakan. Tes. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Madi Yudhanegara, NIM Akil 028, akan melanjutkan dari presentasi yang tadi, masih di pengujian permeabilitas di laboratorium. Yang tadi dijelaskan adalah dua, yaitu pengujian secara langsung. Yang saya jelaskan itu adalah pengujian secara tidak langsung. Bedanya apa? Kalau pengujian secara langsung itu memang pengujian yang bertujuan untuk mencari koefisien permeabilitas. Sedangkan untuk pengujian tidak langsung itu ada dua, yaitu pengujian konsolidasi dan pengujian kapiler horizontal. Itu tidak bertujuan untuk mencari koefisien permeabilitas, tetapi dengan pengujian ini didapatkan persamaan yang bisa digunakan untuk mencari koefisien permeabilitas. Nah, yang pertama itu ada pengujian konsolidasi. Koefisien permeabilitas tanah, itu khususnya lempung, itu biasanya memiliki koefisien berkisar antara 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 8 cm per detik. Nah, koefisien ini dapat ditentukan dalam sebuah pengujian Fehling-Houdt yang sudah disampaikan sebelumnya, yang dimana pengujian ini direncanakan khusus dari percobaan konsolidasi. Pada alat ini, luas benda uji dibuat besar, kemudian panjang lintasan air atau L dibuat kecil dan tinggi H dibuat besar. Untuk menghindari penggunaan pipa yang tinggi tekanan dapat dibuat dengan jalan pemberian tekanan udara. Penentuan koefisien permeabilitas diperoleh dari persamaan konsolidasi sebagai berikut, yaitu TV itu sama dengan CV dikali T per H pangkat 2, di mana kita tahu bahwa TV itu adalah faktor waktu, CV itu adalah koefisien konsolidasi, kemudian H itu panjang rata-rata lintasan drainase, dan T itu adalah waktu pengaliran.
Dapat dilihat untuk alatnya itu seperti di gambar di samping, tetapi alat yang umum dipakai itu mungkin agak berbeda dari yang pada gambar, tetapi prinsip kerjanya yaitu sesuai dengan namanya, yaitu konsolidasi. Itu adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya pengurangan eh, volume tanah akibat adanya beban. Jadi pasti akan adanya beban. Kemudian karena tanah itu jenuh air, maka air pada pori-pori tersebut akan keluar, sehingga volume tanah juga akan memampat seperti itu akibat adanya beban. Slide selanjutnya. Nah, dari persamaan koefisien konsolidasi itu kita juga dapat beberapa persamaan. Itu yang pertama, yang kedua maksud saya itu adalah TV, itu faktor waktu tadi sama dengan K atau koefisien permeabilitas dibagi dengan gamma air dikalikan dengan MV, di mana MV itu adalah koefisien kompresibilitas volume. Kemudian untuk mencari MV-nya itu dapat itu sama dengan delta E atau perubahan angka pori akibat adanya beban yang dibagi dengan delta sigma. Itu delta sigma itu adalah tambahan tekanan yang diterapkan atau beban yang diberikan dalam kurung 1 tambah E, itu angka pori. Nah, kita sudah punya 3 persamaan. Dari ketiga persamaan tersebut kita substitusi, sehingga hasil akhirnya kita dapat untuk K itu sama dengan TV, itu faktor waktu dikalikan dengan gamma air dikalikan dengan perubahan angka pori dikali dengan H kuadrat dibagi dengan perubahan tekanan di dalam kurung 1 tambah E. Nah, apabila untuk 50% konsolidasi, maka itu sudah ditetapkan nilai TV itu sama dengan 0,198. Maka apabila kita substitusi nilai 0,198 pada persamaan yang tadi, maka didapatkan rumus akhir untuk menentukan koefisien permeabilitas melalui uji konsolidasi, yaitu sama dengan 0,198 dikalikan dengan gamma air kali dengan perubahan angka pori dikali dengan H kuadrat dalam kurung T50 dikalikan dengan delta sigma dalam kurung 1 tambah E. Nah, kemudian yang uji yang kedua yang bisa digunakan itu adalah penentuan koefisien permeabilitas dari uji kapiler horizontal. Ya, di mana cara kerjanya itu tanah lebih dahulu dimasukkan dalam tabung dan dipasang dengan posisi mendatar. Jika kita melihat pada gambar, jika katup A dibuka, maka air dalam bak yang sudah terisi air itu akan masuk ke dalam tabung alat pengujian melalui silinder tanah secara kapiler, yang dimana jarak X dari titik 1 adalah fungsi dari waktu T. Prinsip dasar dari uji kapiler horizontal dapat dilihat seperti gambar sebagai berikut. Pada titik 1, tinggi energi total atau total head adalah 0. Pada titik 2, ya, di mana itu dekat dengan permukaan tinggi energi total adalah sebesar H ditambah dengan Hc. Nah, dengan menggunakan persamaan dasi V kali Vs itu sama dengan N itu adalah S itu kemudian kecepatan merembes pori itu sama dengan kali I. K itu adalah permeabilitas, itu adalah kemiringan Vs dengan dx per dt, dan I itu sama dengan energi total pada titik 1 dikurang energi total pada titik 2 dibagi dengan X atau jaraknya, maka kita bisa, karena kita udah tahu energi total pada titik 1 itu sama dengan 0, pada titik dengan kan I 0 dan H sama dengan X dari suka di atas tadi, itu kita dapat peroleh
PS itu sama dengan dx per dt. Kemudian K itu sama dengan 1 per NS dikalikan dengan H tambah HC per X, di mana persamaan ini kemudian diintegralkan itu adalah integral X1 sampai X2 X dx sama dengan integral 0 sampai T, di mana K per NS dalam kurung H tambah HC. Kemudian persamaan di atas itu diselesaikan didapat X1 tambah X2 per T sama dengan K per NS dalam kurung H tambah HC. Di mana persamaan di atas jika dipindah luaskan itu adalah hubungan dasar yang digunakan untuk menentukan koefisien permeabilitas. Di mana dengan derajat tanah selama air bergerak dianggap 100%. Tapi dalam kenyataannya derajat kejenuhan itu bervariasi di berkisar antara 75 sampai 90%. Nah, apabila kita tinjau kembali tentang cara kerja uji kapiler horizontal itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Mungkin bisa sambil dilihat untuk gambarnya supaya lebih memahami. Itu yang pertama itu dapat dibuka katup A. Yang kedua itu segera sesudah air mengalir dicatat waktu T yang dibutuhkan untuk pengaliran sepanjang X, yaitu dari awal tabung sampai pertengahan itu X. Kemudian ketika air terdepan telah mengalir kira-kira panjang benda uji atau pada L per 2 atau pada tengah-tengahnya, tutup kembali katup A dan buka katup B. Kemudian lanjutkan sampai gerakan air mencapai X sama dengan L atau sampai full di akhir tabung. Kemudian tutup kembali katup B, kemudian ambil tanah benda uji dan tentukan kadar air dan derajat kejenuhan. Nah, kemudian kita menggambarkan hubungan antara X2 terhadap waktu T, dan di mana pada gambar tadi memperlihatkan sifat khusus dari grafik yang diperoleh bagian OA adalah hasil plot dari pembacaan data pada langkah butir 2 dan bagian AB dalam langkah butir 4. Dari persamaan tadi dapat diperoleh delta dalam kurung X kuadrat per delta T itu sama dengan 2K per NS dalam kurung H tambah HC. Suku persamaan sebelah kiri menunjukkan kemiringan dari garis X2 terhadap T. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah menentukan kemiringan garis OA dan AB. Misalkan M1 dan M2, maka M1 sama dengan 2K per NS dalam kurung H tambah HC, dan M2 itu sama dengan 2K tambah NS per H tambah HC. Karena N, S, H1, H2, M1, dan M2 ditentukan dari hasil pengujian, maka kedua persamaan hanya mengandung dua bilangan yang tidak diketahui, yaitu K dan HC. Dari persamaan ini maka nilai K dapat dihitung, yaitu dengan persamaan nilai dua variabel. Baik, mungkin untuk lebih memahami tentang penjelasan saya dan teman-teman tadi, saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu di next slide. Contoh soalnya seperti di bawah, mungkin terlebih dahulu bisa diperhatikan di gambarnya, yaitu ditanyakan tentukan banyak air yang mengalir per satuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air seperti yang terlihat pada gambar. Yang ditanya itu Q kecil, itu adalah banyaknya air mengalir per satuan waktu, di mana jika sudah diketahui koefisien permeabilitas atau rembesan tanah itu sebesar 0,08 cm per detik, kemiringan air tanah, lapisan tanah maksudnya, atau delta itu 8 derajat, kemudian tinggi lapisan tanah tembus air itu 3 meter, kemudian perbedaan tinggi air pada lubang pisometer atau delta H itu 4 meter, dan jarak antar tabung atau pisometer itu L 50 meter.
Yang pertama kita cari itu adalah gradien hidrolik atau I, yaitu dengan rumus delta H itu dibagi dengan L per cos delta. Kemudian delta H sudah diketahui adalah 4 meter, kemudian L-nya itu 50 meter, kemudian deltanya itu adalah alfanya itu adalah 8 derajat, maka didapatkan gradien hidrolik itu 0,0792. Kemudian ketika kita sudah tahu gradien hidroliknya atau I-nya berapa, kemudian kita hitung Q-nya yaitu sama dengan K atau koefisien permeabilitas dikalikan dengan gradien hidrolik dikalikan dengan luas penampang. Karena K-nya sudah diketahui 0,08 cm per detik. Nah, sebelum itu kita harus perhatikan dulu satuannya. Karena K-nya itu cm, jadi kita ubah ke meter. Dikalikan 0,01, kemudian dikalikan 0,0792, kemudian dikalikan dengan A, yaitu di mana 3 kali cos 8, karena itu adalah panjangnya, kemudian dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena pada gambar ini tidak diketahui lebarnya berapa. Jadi dianggap lebarnya 1, nanti untuk lebar penampang berbeda tinggal menyesuaikan 1 diganti dengan lebar yang diketahui. Kemudian Q-nya itu sama dengan kita hitung, Q-nya dapatkan 0,118 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per detik. Nah, di sini kan tadi sudah saya bilang bahwa lebarnya tidak diketahui, maka dikali meter lebar. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Baik, dapat terdengar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibtu Juniartawan dengan NIM akhir 018. Di sini saya ingin bertanya, untuk pertanyaannya, misalkan adanya air di dalam tanah, apakah dapat mempengaruhi terhadap kualitas tanah? Misalnya, bisa membuat tanah menjadi lunak dan sebagainya. Nah, jika memang bisa membuat struktur tanah menjadi lunak, dalam kita ingin membangun gedung atau konstruksi sebagainya, menggunakan jenis fondasi yang bagaimana? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya salah sebentar deh. Itu pertanyaannya tidak ada urusannya sama sama materi sekarang ya. Belum ada urusan sama fondasi, belum ada dengan kekuatan. Ini adalah kita ngomong adalah bagaimana air mengalir di dalam massa tanah. Perhatikan perhatikan materinya, kemudian tanyakan sesuai dengan materi.
Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan kembali. Izin bertanya, Baik, silakan untuk yang bertanya. perkenalkan nama saya Dikadik Sargita Yanti dengan NIM akhir 024. Untuk pertanyaan saya, mengapa air tanah dapat berpengaruh terhadap kestabilan dari suatu lereng? Terima kasih. Baik, terima kasih Sarita atas pertanyaannya. Mohon ditunggu, kami tampung terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sargita. Kenapa air tanah itu akan mempengaruhi kestabilan suatu lereng? Jadi, keberadaan air, terutama di dalam tanah atau groundwater, sangat mempengaruhi kemantapan suatu lereng. Hal ini dikarenakan air tanah memiliki tekanan air pori atau pore water pressure yang dapat menimbulkan gaya angkat atau uplift force dan menurunkan kekuatan suatu massa batuan menyusun lereng, sehingga adanya air di dalam tanah atau air tanah akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan suatu lereng. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Dari penanya, apakah sudah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum presentasi kami tutup?
Baik, izin kami tutup. Apakah ada masuk mengenai materi yang kami presentasikan kali ini? Ya, coba ulang dari awal ya. Udah, ini slide pertama ya. Iya, Pak. Oke, saya sudah melihat dan mengikuti presentasi Anda ya. Ingin saya sampaikan bahwa begini ya. Kenapa kemarin-kemarin saya agak enggan memberikan slide kepada Anda, karena slide itu yang terutama yang dijadikan oleh dosen untuk mengantarkan kuliah itu sebenarnya kontennya sedikit sekali ya, hanya berupa pointer-pointer saja, dan itu tidak disarankan untuk menjadi rujukan. Dalam arti kalau Anda ingin memahami konten yang dimaksud, Anda harus mendengarkan penjelasan yang membuat slide itu, kemudian merujuk ke rujukan yang disampaikan oleh yang menjelaskan slide itu. Seperti sering saya sampaikan, saat saya memberikan mengantarkan mata kuliah dengan berbagai topik, saya selalu merefer bukunya atau merefer sumber resminya atau sumber validnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa slide saya itu tidak valid. Slide saya itu valid, tetapi sangat terbatas informasi. Ya. Saya melihat sebagian dari slide yang saya berikan itu Anda kutip di sini secara utuh, gitu ya. Sebenarnya bukan mengutip secara utuhnya yang menjadi masalah, bukan itu masalahnya. Jadi Anda tidak berusaha mencari di referensi yang lain jadinya. Ya, itu sangat ringkas sekali. Slide saya itu sangat ringkas sekali. Ya, karena banyak sekali penjelasan yang yang saat saya mengantarkan slide itu, saya akan menjelaskan banyak hal dari beberapa referensi yang pernah saya baca atau pernah saya dalami. Ya. Itu menjadi satu kelemahan dari model presentasi seperti ini kalau diberikan bahan yang sudah jadi. Ya. Memang dituntut oleh sistem bahwa dosen memberikan bahan ajar. Ya, bahan ajar pun begitu. Bahan ajar pun seringkali berupa pointer-pointer atau guidance seperti halnya RPS itu. Sebenarnya kewajiban mahasiswa untuk memperluas wawasan dengan membaca dari yang sudah dirujuk. Ya. Coba lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Seperti ini ya, saya ingat sekali saya ngambil dari MDAS. Kemudian saya dia seperti tulisan. Ya. Maksud saya tidak berkata ya, Anda mengambil ini tidak sama sekali karena memang sudah saya berikan sebelumnya. Iya, kondisi ini mestinya Anda perluas sendiri. Saya khawatirnya begini sekarang. Dari sekian kelompok yang ada, yang merespon hanya satu dua orang saja. Ada yang tidak sesuai dengan materi yang dijelaskan. Meskipun pertanyaan itu bagus. Mungkin harus ditanyakan di sesi mungkin pada saat sesi pondasi mungkin ditanya seperti itu. Ya, kondisi ini saya khawatirkan ya. Jadi kalau Anda yang lain dari kelompok yang lain dari kelompok 2, 3 dan seterusnya
tidak mengikuti dengan baik materi ini, itu akan menjadi resiko Anda. Ya. Pertama, Anda diberikan kesempatan ya. Kemudian untuk presenter hari ini yang cukup menjelaskan cukup kemudian tidak cukup dengan contoh. Nah, namun dari rumus-rumus yang ditunjukkan dengan detail banyak sekali sebenarnya meri kedua dan ketiga dari mata kuliah ini yang isinya adalah diagram fase dari tanah ada porositas, ada angka lain, ya. Cuman tadi ada yang disinggung yang bahan yang sebenarnya nanti dimiliki tanah dua seperti konsolidasi, apa itu MV dan seterusnya. Ini semester berikutnya di metan 2. Tapi karena tadi Anda harus menjelaskan cara untuk mendapatkan nilai K dengan cara konsolidasi. Coba lanjutkan slide-nya. Oke, seperti ini sekarang Anda bisa lihat. Ya. Berapa orang yang paham tentang rumus ini? Ada yang bisa membantu menjelaskan rumus ini. Ya, itu jadi masalah. Jadi kapan akan digunakan? Lanjut. Tidak ada yang mau tanya lagi ya. Lanjut. Pak, mohon maaf izin mencelah. Ya, silakan. Suara Bapak di sana terdengar. Kenapa suara saya? Suara Bapak terdengar terjemah. Nah, gimana caranya ini? Masih? Masih? Bergema? Masih Pak, masih bergema Pak. Masih bergema. Oke, saya dulu ya. Saya meeting dulu ya. Kemudian saya online lagi ya. Setelah ini segera join ya.
Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Masih Pak. bergema ya? Masih bergema ya? Masih. Saya tidak tahu caranya. Saya tidak tahu Masih, caranya Pak. seperti apa ya. Masih, Pak. Oke, silakan lanjutkan saja. Oke, silakan lanjutkan saja. Oke, maju satu slide lagi. Nah, seperti hukum Darcy ini juga kapan dipakai. Ya, jadi Anda harus membaca lebih banyak dari tertulis di sini, sudah tertulis di sini. Ya. Ya, nanti karena ini akan dipakai lagi nanti Anda saat Anda di bangunan irigasi dan lain-lain. Di hidrolika juga akan dipakai. Ya, silakan lanjutkan. Ya, lanjut. Nah, sorry sebentar. Di situ ada porositas. Ya, porositas itu apa? Kalau Anda kembalikan lagi ke fase tanah, porositas itu hubungannya dengan permeabilitas itu sangat erat. Ya. Anda bisa lihat sekarang butiran yang kasar dan butiran halus itu porositasnya tidak sama. Signifikan berbeda. Anda bisa lihat dari angka dari permeabilitas juga bisa dilihat dari ukuran butir. Ya, semakin halus butirnya, semakin kecil koefisiennya. Kemudian dengan analisa sangat signifikan ukuran butir. Seperti itu. Jadi kalau Anda cuma melihat ini, tetapi tidak menghubungkan dengan sebelumnya atau topik sebelumnya, nah di situ Anda akan kehilangan pemahaman. Ya. Itu saran saya kalau buat berikutnya. Kalau Anda mempresentasikan sesuatu, Anda tidak cuma membaca di situ. Dan kalau Anda tidak paham, Anda berdiskusi. Silakan lanjutkan. Kalau ini saya pikir cukup jelas ya. Cuma di poin 2A Anda belum mendapatkan topik ini. Semester berikutnya Anda dapat. Dengan konsolidasi ini memang topik khusus nanti di UTS. UTS itu setelah isinya adalah konsolidasi ini. Ya, silakan lanjutkan saja dulu. Nah, oke, yang ini latihan di kampusnya. Ketika Anda praktikum mungkin harus ini juga ya. Nah, hitungan yang ada di situ sama yang constant maupun falling head ya. Mana sama pendudukannya yang dari vertikal menjadi horizontal itu ada sedikit tekanan airnya. Lanjutkan. Kalau rumus-rumus ini ya, paling belakang ya. Jadi 3.29, 3.30. Ya, kalau Anda lihat di situ ada porositas, ada derajat kejenuhan. Saja komponen dari kejenuhan. Kalau Anda melihat ke fase tanah,
Kemudian kalau Anda bandingkan distribusi apa namanya ukuran ukuran. Kemudian bandingkan lagi dengan proses pemadatan, ya. Apa dari derajat kejenuhan yang muncul di situ. Ya. Sehingga kalau sekarang Anda tinggal yang sebelumnya, nah disitulah posisinya Anda kehilangan. Tadi dicontohkan, saya ingat di slide berikutnya ini ada 75 sampai 90% kalau nggak salah derajat kejenuhan. Lalu apa akibatnya? Ya, jadi apa akibatnya kalau derajat kejenuhannya posisi 75% dan 90%? Lalu bagaimana pergerakan air di situ? Itu mestinya dijelaskan. Silakan yang membuat bahan, kalau mau respon silakan. Jadi statement antara air bergerak dianggap 100 derajat kejenuhan saat air bergerak itu adalah 100%, tapi kenyataannya di lapangan atau di alam itu derajat kejenuhan 100% itu hampir tidak ada gitu. Lalu apa terus responnya? Berarti rumusnya keliru yang di atas itu. Kalau asumsinya akhirnya dibuatkan satu statement pengecualian seperti ini. Mestinya ada yang nanya itu dari tadi. Atau mungkin tidak mengikuti semuanya ya, sehingga terlewatkan. Silakan yang buat materi kalau ingin membantu menjelaskan. So, silakan yang lainnya kalau mau membantu menjelaskan. Peserta yang lain bagaimana? Gimana? Ada yang masih bisa dengar saya atau tidak? Supaya saya nggak bicara sendiri. Masih terdengar, Pak. Terus gimana terus pernyataan ini? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya dari presenter atau yang membawakan materi masih agak bingung di sini, Pak. Yang mungkin penjelasan yang bisa saya tambahkan bahwa pada di lapangan itu memang benar tidak bisa derajat kejenuhan 100% dalam artian bahwa enggak pada pori tidak bisa 100% diisi air. Dan kalau menurut opini atau pendapat pribadi saya mungkin air yang bergerak pada derajat kejenuhan tanah 75% sampai 90% mungkin airnya akan mengalir pada, jika dilihat pada slide tadi, pada tanah yang zona jenuh air seperti itu, Pak. Coba diulang, saya nggak paham maksudnya. Mungkin kalau Anda lanjutkan membaca dari buku ini, mungkin Anda ketemukan jawabannya. Coba diulang tadi deh jawabannya. Baik, Pak. Ya, silakan.
mungkin pemahaman saya masih kurang, tetapi kalau menurut saya pribadi, kalau dengan derajat kejenuhan air selama air dengan 100%. Nah, jika derajat kejenuhan tanah itu bervariasi di antara 75% sampai 90%, maka air itu tanah akan dialiri air mungkin hanya sebagian atau sebagian lebih, Pak. Seperti itu, Pak. Sebagian. Ya, silakan yang lainnya. Jadi kalau Anda nggak nanya, saya nggak akan berikan penjelasan. Begitu ya, kalau student center learning itu ya, yang belajar tuh studentnya gitu ya. Jadi kalau Anda tidak merespon dalam arti tidak memberikan respon Anda, jadi semua respon itu baik. Salah respon itu apa namanya memenuhi penjelasan lengkap atau tidak itu tidak jadi penting. Kalau saya begitu, saya mengajarkan itu begitu. Penting ada yang merespon, dalam arti meresponnya sesuai dengan apa yang dibicarakan sekarang. Silakan yang lainnya. Jadi kalau Anda berpikir kuliah Anda dapat matengannya saja gitu ya, tinggal sudah disajikan di atas piring begitu tinggal disantap, saya pikir keliru kalau begitu ya. Anda harus mencari sendiri juga. Di mekanika tanah di awal kuliah saya sudah menjelaskan bahwa mekanika tanah yang kita pelajari adalah mekanika tanah jenuh. Mekanika tanah jenuh air. Itu mekanika tanah menurut Tersagi. Kenyataannya di lapangan itu tidak pernah ada persen. Kita harus bisa membandingkan antara volume void sama volume solid.
Setelah volume solid, void, kemudian fokus ke volume void. Volume void itu isinya apa saja? Volume void itu isinya volume udara dan volume air. Lalu apa itu derajat kejenuhan? Itu diberikan di situ sebenarnya diakomodasi nilai S itu. Kalau rumus itu bekerja pada mekanika tanah jenuh, S-nya sama dengan 100. Tapi kalau Anda menghitung dengan mekanika tanah tak jenuh atau unsaturated soil, tanah yang tidak jenuh, maka S itu bisa dilihat atau bisa dihitung sesuai dengan kondisi di lapangannya. Jadi rumusnya nggak salah. Cuman asumsi mengenai luasan penampang yang lewat, yang akan dijadikan tempat pengaliran, itu sekarang pada kondisi jenuh air itu semua luasan dipakai. Tapi kalau pada kondisi tidak jenuh, tidak semua luasannya dipakai. Karena akan ada udara yang lewat, bukan air saja yang lewat. Akibatnya, tadi ada T kecil, saya dengar Anda presentasi ada T kecil. T kecil itu waktu yang dibutuhkan untuk lewat dari titik satu ke titik yang lainnya sepanjang L. Gitu. Nah sekarang, ya, waktu yang dibutuhkan itu sama nggak kalau dia jenuh dengan tidak jenuh? Nah, ini yang saya bilang, saya maksudkan, Anda harus lanjut baca bukunya, gitu. Sehingga dapat pemahaman seperti itu. Saya paham kok, Anda bukan kuliah cuma Mektan, kuliah yang lain juga menuntut hal yang sama. Tapi begitulah beban SKS itu. Jadi kalau ada yang berlomba-lomba mengambil 20, 22, bahkan 24 SKS, ya nggak apa-apa kalau memang kemampuannya cukup untuk mengcover semua yang dibutuhkan oleh RPS. Itu aja prinsip. Ya, itu penjelasan tambahan saya. Mudah-mudahan Anda paham maksudnya. Mungkin sekarang tidak akan ketemu kasusnya. Mungkin suatu ketika kalau Anda sudah lulus, kemudian di project begitu ketemu masalah seperti ini. Ya, kalau yang berkait dengan geoteknik, kalau Anda mungkin ngambil bidang yang lain, mungkin nggak ketemu dengan yang ini. Itu aja tambahan. Silakan lanjutkan. Ini masih sama ya, Pak. Nah, oke. Ini saya jadikan contoh ini. Itu contoh tanah. Itu kan kalau jenuh, maka di slide apa yang ada di slide pertama Anda tadi, ke gambar aja deh. Ya, apa yang ada di gambar slide pertama Anda tadi, yang Anda nunjukkan ada butiran tanah, kemudian airnya dianggap berjalan lurus gitu ya. Ya ini kondisi ini. Kalau misalkan ada ruang kosong atau tanahnya tidak jenuh air, maka air yang lewat itu harus mengisi dulu ruang yang kosong itu. Setelah ruang kosong itu terisi, baru bisa mengisi ruang kosong di belakangnya. Baru bisa mengisi ruang kosong di belakang dan seterusnya. Sehingga di waktu yang dibutuhkan untuk dari titik 1 ke titik 2 sepanjang L itu jadi tidak sama. Berbeda seperti halnya, ya, kalau itu sudah semua rongga terisi air. Jadi tidak perlu ada waktu untuk memenuhkan rongga itu dulu sebelum dia mengalir. Nah, sekarang kalau misalnya tanahnya jenuh, begitu Anda tambahkan air 1 liter di bucket yang ada di atas itu, ya airnya segera lewat, segera keluar langsung di sana, instantly. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk mengisi lagi. Sehingga pencatatan nilai T-nya tidak sama antara tanah yang jenuh dengan tanah yang tidak jenuh. Itu yang saya maksudkan kalau Anda memahami mengenai fase tanah tadi. Ya, jadi untuk memenuhkan ruang pori itu juga butuh waktu. Sama kalau Anda mau nyiram kebun pakai selang, suatu ketika kadang-kadang di dalam selang itu masih ada air. Jadi Anda nunggu dulu sampai gelembung-gelembung airnya keluar, gelembung-gelembung udaranya keluar dulu, baru airnya jadi lancar. Begitu kurang lebih. Oke, lanjutkan. Nah, ini masih rumus-rumus yang sama dengan tadi. Di situ ada 2 komponennya porositas dan contoh soal. Lanjut aja, contoh soal. Seperti ini. Itu ada lapisan kedap, ya, tebal lapisannya, ya,
Itu tadi saya pikir sudah cukup jeli menghitungnya. Jadi tebalnya itu bukan garis yang muncul 8 meter itu atau yang di mana? Jadi yang Anda hitung itu tebal itu begitu atau karena Anda kalikan cos 8 lagi ya. Berarti Anda cari tebalnya itu tegak lurus dengan bidang dari bidang dari tebal lapisan. Ya. Jadi cukup detail sudah. Saya nggak tahu berapa orang yang paham itu. Mudah-mudahan semuanya sudah sampai detail. Seperti sekarang ini kondisinya beda tinggi berapa? Beda tinggi 4 meter atau hanya headnya 4 meter. Headnya 4 meter. Atau perbedaan tekanan air di hulu dan di hilir itu 4 meter. Pasti mengalir kalau sudah begini. Cuma sekarang mengalirnya itu butuh waktu. Ya, dari hulu ke hilir itu butuh waktu. Karena dia menempuh jarak panjang L itu, baik L yang vertikal, L yang horizontal maupun L yang silahkan. Sebenarnya sama saja Anda mau asal konsisten ya. Asal konsisten Anda bisa rubah panjangnya atau Anda bisa rubah tebalnya dan seterusnya. Asalkan konsisten tidak apa-apa. Pasti mengalir. Nah, sekarang misalkan kalau di dalam lapisan yang 3 meter itu ya, karena itu adalah tempat yang mengalir ya. Kalau itu misalkan kosong, sebagian kosong maksud saya karena tidak jenuh, maka air itu harus memenuhi tanah itu dulu, memenuhi ruang kosong itu dulu, baru bisa mengalir ke belakang. Karena air kan tidak bisa dipaksa-paksa untuk menghindari ruang kosong. Air itu pasti mengisi ruang kosong. Meskipun tidak bisa 100%, tadi sudah dijelaskan. Maka pencatatan waktu dari titik hulu ke titik hilir itu tidak sama waktunya. Sehingga saat Anda menghitung Q kecil nggak ada urusan, belum ada urusan dengan waktunya. Cuman Anda sudah tahu di situ berapa yang lewat akibat tekanan itu, ya akibat beda tekanan 4 meter itu, nah, sebanyak itu yang akan bisa mengalir kalau luas penampangnya segitu. Cuman kalau ditanya berapa yang mampu mengalir dalam satuan waktu, nah itu jadi masalah antara tanah jenuh air dengan tanah tidak. Kalau Q besar dihitung, itu bisa beda besarnya. Kalau tanahnya jenuh 100%, karena kalau Anda bandingkan tanahnya tidak jenuh atau kurang dari 100%. Misalkan seperti Anda contohkan 75 dengan 90% tadi. Begitu tambahan penjelasannya, yang saya baca juga dari buku gitu. Jadi saya juga nggak ngarang-ngarang. Ya, silakan lanjutkan. Jadi kalau Anda mengelola kelas seperti itulah sulitnya. Kalau Anda setelah memberikan bahan, kemudian tidak banyak yang merespon, jadi Anda tidak tahu seberapa berhasil Anda untuk bisa tahu bahwa materi yang Anda sampaikan itu sudah didengar atau tidak, Ya. Ada lagi? Untuk dari kami yang presentasi tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada, ya bagi kelompok yang lain, ya bagi materi yang lain, ya Anda bukan materi kalau Anda tidak bertugas, mengerjakan materi tadi, Anda dengan materi tadi, tidak perlu tahu dengan materi tadi, ya. Jadi silakan saling sharing materi, nanti bagian dari proses perkuliahan. Jadi minggu depan kita akan lagi dengan materi yang lain. Silakan baca dulu. Anda boleh share dulu ke teman Anda yang lain hasil PPT Anda, sehingga mereka bisa merespon. PPT mestinya sih mereka bisa merespon kalau memang baca FS. Bisa merespon kalau memang baca. Oke, saya akhiri kuliahnya kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada.
Ya. Baik Pak, terima kasih Pak.